Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kita akan belajar bersama kelas 5 ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Ayo kita mengamati. Di sini berikan tanda centang untuk kenampakan alam dan berikan tanda silang untuk kenampakan buatan. Di sini disajikan 4 buah gambar. Di 4 buah gambar di sini silakan diperhatikan. Gambar yang pertama sampai dengan gambar yang keempat. Di gambar yang pertama di situ adalah gambar gunung ya. Kemudian di gambar yang kedua adalah gambar sungai. Sementara di gambar yang keempat itu adalah gambar yang ketiga itu adalah gambar danau. Kemudian gambar yang keempat adalah sebuah bendungan. Manakah yang termasuk kenampakan alam? Berikan tanda centang dan kenampakan buatan berikan tanda silang. Di gambar yang pertama adalah gambar gunung. Gunung berarti kenampakan alam, betul sekali. Berarti harus kita berikan tanda centang. Kemudian di sampingnya adalah gambar sungai. Sungai termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Betul sekali. Sungai termasuk kenampakan alam. Kemudian yang ketiga adalah danau. Danau termasuk kenampakan alam juga. Ya, berikan tanda silang centang untuk danau. Yang terakhir adalah bendungan. Bendungan termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Kenampakan buatan. Berarti bendungan harus kita berikan tanda silang. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan di sini. Ayo kita berlatih ya. Ada 4 buah pertanyaan di sini. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Pertanyaan yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Dan yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Berdasarkan keempat gambar tadi, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Tadi adalah ada gunung, kemudian sungai, dan danau. Ya. Nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan pada gambar di atas adalah bendungan. Dari pertanyaan nomor 1 dan 2, kita diminta untuk menyimpulkan apakah kenampakan alam itu. Jika contoh dari kenampakan alam itu adalah gunung, sungai, dan danau. Kemudian, apakah kenampakan buatan itu? Jika contohnya adalah bendungan. Oke, di sini kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Gunung, sungai, dan danau. Contohnya. Sementara kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya adalah bendungan. Mungkin sudah bisa dimengerti apa definisi dari kenampakan alam dan kenampakan buatan dan contoh-contohnya. Seperti itu ya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah, seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Di sini ada sebuah peta yang menunjukkan Pulau Papua. Bentang alam Pulau Papua secara
umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Kita ingat kemarin di materi sebelumnya tentang penyebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Pulau Papua termasuk yang sedikit kepadatan penduduknya per kilometer persegi. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ayo kita berlatih. Di sini disediakan sebuah kolom nama Pulau Jawa, bentang alam secara umum, gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai. Tugas kita adalah kita mengisi bentang alam secara umum di Pulau Jawa. Setelah selesai, kita mengisi juga bentang alam di Pulau Sumatera. Kemudian isi juga bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan. Kemudian kita mengisi juga bentang alam di Pulau Sulawesi. Kemudian bentang alam di Pulau Papua. Bentang alam di Kepulauan Maluku, bentang alam secara umum di Pulau Bali, dan yang terakhir adalah bentang alam secara umum di Kepulauan Nusa Tenggara. Silakan diisi, bisa mencari berbagai sumber untuk melengkapi soal yang telah disediakan. Gunakan sumber yang terpercaya, kemudian amati dengan teliti dan seksama. Selanjutnya, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomi Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Oke, sekarang kita akan fokus ke keadaan iklim di Indonesia. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Ada dua iklim di Indonesia. Yang pertama adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Yang kedua adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi pula dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Oke, sekarang ayo kita berlatih bersama-sama di halaman 95. Ada 3 pertanyaan di sini. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia?
Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Pertanyaan kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Pertanyaan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Oke, sekarang ayo kita membaca di halaman 96, bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Di situ ada sekitar 7 paragraf. Kita akan baca bersama-sama, kemudian anak-anak silakan disimak di buku siswanya di halaman 96 sampai dengan halaman 97. Paragraf yang pertama, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Paragraf yang kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia, dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Paragraf selanjutnya, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tinggi kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Paragraf selanjutnya di paragraf yang keempat. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Paragraf selanjutnya, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu manusia. Manusia dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya, pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lain. Paragraf yang keenam, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna.
Paragraf yang terakhir di paragraf yang ke-7, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Oke, sekarang ayo kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Di bacaan beragamnya flora dan fauna Indonesia, ada 7 paragraf. Tugas anak-anak adalah mencari ide pokok di masing-masing paragraf, mulai dari paragraf yang pertama sampai dengan paragraf yang ke-7. Sebagai contoh di sini, Klub Matematika akan memberikan contoh ide pokok untuk paragraf yang pertama adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sementara kalimat yang lain adalah kalimat pelengkap, kalimat pengembangnya. Lanjut kita di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Kemudian, ide pokok untuk paragraf yang ketiga adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Kemudian, ide pokok di paragraf yang keempat adalah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Sementara itu, untuk paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf yang keenam, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kemudian, paragraf yang terakhir, ide pokoknya adalah faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Ini adalah contoh ide pokok di masing-masing paragraf untuk bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Sekarang, pada pembahasan selanjutnya di sini adalah persebaran flora di Indonesia. Kita akan fokus di floranya dulu, baru ke nanti kita akan bahas di fauna. Cukup banyak untuk pembelajaran kali ini. Persebaran flora di Indonesia, yang pertama adalah jenis Indo-Malayan, kemudian yang kedua adalah Indo-Australian. Indo-Malayan di sini meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara Indo-Australian di sini meliputi Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita akan lebih fokus dulu ke karakteristik flora Indo-Malayan. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Sementara karakteristik flora untuk Indo-Malayan di sini adalah kebalikannya, jenis meranti-merantian sangat sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Oke, menurut coraknya di sini, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Kita akan ke Asiatis dulu. Fauna Indonesia bagian barat, tipe Asiatis, mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Ini ada di halaman 100 ya. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini adalah burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat juga dijumpai di wilayah ini seperti ikan pesut. Sementara untuk tipe peralihan fauna Indonesia bagian tengah, ini sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Faunanya, babi rusa, anoa, kuda, monyet, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, dan lain-lain.
Reptilnya komodo, buaya, dan ular. Sementara burung, maleo, pandar, raja udang, burung dewata, kakak tua, nuri, ya. Sementara itu untuk fauna wilayah timur tipe Australis, di sini mencakup Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Hewan-hewan yang sekitar situ beruang, kanguru, landak, kuskus, ada kelelawar juga. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Reptil juga banyak, ada ular, kadal, buaya, biawak. Burung ada cendrawasih, kasuari, nuri, kemudian namudur juga ada aja. Jenis ikan tawar sangat sedikit di sini. Oke? Sekarang tugas kita adalah kita pasangkan antara nilai-nilai Pancasila dengan sila yang sesuai. Di sini sila yang pertama sampai dengan sila yang ke-6, kemudian di sampingnya adalah nilai-nilai silanya. Kita pasangkan dulu, kita cari sila yang pertama. Di sini sesuai dengan mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan, menjenguk teman yang sakit. Sementara sila ketiga, Persatuan Indonesia, di sini sesuai dengan belajar kesenian dari daerah lain. Sila yang keempat, menggunakan hak pilih dalam musyawarah. Sila yang kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Itu adalah nilai Pancasila berdasarkan sila Pancasila yang sesuai. Sekarang kita ke mengamati, berikan tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian berikan tanda silang untuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Ada 8 gambar di sini. Silakan berikan tanda centang jika perilaku itu sesuai dengan Pancasila, kemudian berikan tanda silang jika tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar yang pertama adalah seorang anak perempuan yang sedang memberikan uang kepada pengemis. Berarti ini adalah sesuai dengan nilai Pancasila, tanda centang. Kemudian gambar yang kedua di sampingnya, ini ada anak yang sedang memukul temannya. Ya, berarti tidak sesuai dengan Pancasila. Kita berikan tanda silang. Kemudian di bawahnya ada gambar tiga anak ya yang sedang membersihkan, artinya sedang kerja bakti ya, gotong royong membersihkan lingkungannya. Berarti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di gambar sampingnya ada sekelompok warga yang secara bersama-sama membangun rumah warganya. Ada tetangganya yang membangun, dibantu secara bersama-sama. Ada nilai-nilai gotong royong berarti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tanda centang. Kemudian ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Tentunya perilaku ini tidak sesuai dengan Pancasila, centang. Di samping kanannya ada sebuah kerukunan antar umat beragama dengan berdampingannya dua tempat beribadah. Berarti di sini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di bawahnya ada 5 anak yang sedang menjenguk temannya yang kelihatannya sedang sakit. Ya, dibawakan sebuah hadiah. Berarti di sini adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada pemburu burung yang sedang atau akan menembak burung. Berarti sikap ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diberikan tanda silang. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.